Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Jadi di kelas ini yang ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Namanya siapa? Grace Deborah, Pak. Oke, Grace Deborah. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas langsung pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berwaktu berdoanya selesai, jadi sekarang penguru langsung absen dulu. Ini yang pertama, Grace Deborah. Hadir, Pak. Oke. Silviana Bupu. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua, bagus. Absensi hari ini bagus. Jadi ini sebelum masuk ke materi kita hari ini, Pak Guru langsung bacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor dari kebutuhan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam benda pemuas kebutuhan. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, tentang pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan ini merupakan suatu hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan bagi jasmani maupun rohani demi kelangsungan hidupnya. Yang berikut jenis-jenis dari kebutuhan. Yang pertama, ada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda-tunda. Jadi kebutuhan ini diutamakan pemenuhannya. Salah satu contoh seperti sandang, pangan, papan, itu contoh dari kebutuhan primer. Yang berikut kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya seperti HP, laptop, itu contoh dari kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi. Salah satu contoh seperti mobil, benda-benda mewah. Itu. Yang berikut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebutuhan. Ada beberapa faktor ini yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama tentang tingkat pendapatan. Yang berikut keadaan alam. Yang berikut umur dan usia, jenis profesi dan pekerjaan. Itulah yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi kebutuhan atau kelangsungan hidup manusia. Yang berikut tentang pengertian benda pemuas. Pengertian benda pemuas ini merupakan segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ada bentuknya seperti barang atau jasa. Itu pengertian dari kebutuhan benda pemuas. Yang berikut alat-alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkanya. Yang ada atas 2. Yang pertama tentang benda bebas. Benda bebas ini
adalah benda yang untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan atau biaya. Persediaannya melimpah, salah satu contoh seperti matahari, angin, itu. Yang kedua, benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang sudah diolah oleh atau ditangani oleh manusia sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Salah satu contoh seperti jam, laptop itu. Oke, jadi materi kita hari ini tentang kebutuhan yang Pak Guru jelaskan sampai di sini. Bagaimana menurut anak-anak? Mungkin ada yang belum mengerti tentang materi kita hari ini, silakan bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya tentang kebutuhan sekunder itu seperti apa? Tolong dijelaskan ulang. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi seperti yang Pak Guru jelaskan di atas bahwa kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer di atas telah dipenuhi. Keberadaan kebutuhan sekunder ini tidak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Salah satu Pak Guru ambil contoh seperti laptop, HP, dan lain-lain itu. Contoh dari kebutuhan sekunder. Bagaimana di Grace? Dengan jawaban yang sudah Pak Guru jelaskan? Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang lain mau bertanya silakan bertanya. Saya tanya. Silakan. Saya mau tanya itu tentang kebutuhan primer. Terima kasih. Oke, pertanyaan juga sangat bagus. Jadi seperti yang Pak Guru jelaskan di atas juga, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Ini kebutuhan tidak dapat ditunda-tunda. Jadi Pak Guru ambil contohnya seperti sandang, pangan, papan itu. Itu contoh dari kebutuhan primer. Bagi anak-anak, ini materi kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk minggu depan Pak Guru kasih tugas. Jadi tugas minggu depan nanti ada beberapa materi yang akan Pak Guru kasih untuk pembelajaran Anda di rumah, anak-anak di rumah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Pak Guru langsung tutup. Terima kasih untuk anak-anak semua. Terima kasih Pak.